Hari ini saya akan menyampaikan beberapa topik mengenai COVID-19 untuk memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management. Nama saya Niluh Putu Andi Juniari, NIM 170030759, dengan dosen pengajar Ibu Indriani Eskom Mkom. Suka duka mengikuti pembelajaran online di rumah. Yang pertama, menghemat biaya bensin, karena saya tidak perlu datang ke kampus untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, semakin bertanggung jawab dan mandiri, karena tugas yang diberikan dominan tugas individu yang harus dikerjakan sendiri dan pengumpulannya harus tepat waktu, serta pembelajaran materinya juga harus dilakukan secara mandiri. Yang ketiga, pengeluaran biaya internet lebih banyak, karena semua kegiatan perkuliahan dan tugas diakses secara online. Keterlibatan dalam kegiatan sosial peduli penanganan COVID-19. Saya tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan sosial peduli penanganan COVID-19, saya hanya mengikuti himbauan yang diberikan oleh pemerintah dan melakukan pencegahan secara mandiri di rumah. Hal kecil yang bisa dilakukan untuk mendukung pencegahan penyebaran COVID-19. Tindakan pertama yang saya lakukan untuk menangkal virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan. Saya mencuci tangan dengan durasi minimal 20 detik untuk membunuh virus menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Setelah itu, saya mengeringkan tangan menggunakan handuk bersih. Saya menghindari interaksi secara langsung dengan orang-orang seperti berjabat tangan, dan lain sebagainya. Saya selalu memperhatikan jarak fisik dengan orang lain saat berada di luar rumah, yakni minimal 1 meter. Meskipun virus corona tidak menyebar melalui udara, namun saya tetap menggunakan masker, karena virus dapat menyebar melalui kontak dengan mata, mulut, dan hidung. Saya menerapkan etika bersin dan batuk menggunakan siku tangan bagian dalam atau tisu bersih, sebab cairan saat batuk dan bersin dapat menjadi media penularan virus corona. Sebisa mungkin saya mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak penting untuk menghindari terpapar virus corona. Karena virus corona dapat masuk ke dalam tubuh melalui segitiga wajah, yakni mata, hidung, dan mulut, maka saya menghindari menyentuh wajah dengan tangan. Apabila akan menyentuh wajah, saya memastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun. Karena barang pribadi orang lain dapat saja meningkatkan risiko penularan virus corona, maka saya selalu menggunakan barang sendiri dan menghindari meminjam barang pada orang lain. Virus corona dapat menempel pada permukaan benda yang sering terjadi interaksi, sehingga saya selalu membersihkannya secara rutin setiap sebelum dan sesudah beraktivitas. Selain melakukan pencegahan dari luar tubuh, saya juga meningkatkan imunitas tubuh saya dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin dan mengkonsumsi makanan sehat. Saya selalu membaca berita dan himbauan yang diberikan oleh pemerintah agar terhindar dari virus corona. Pandemi COVID-19 dalam kajian mata kuliah Supply Chain Management. Sejak pemerintah Indonesia mengkonfirmasi bahwa terdapat 2 kasus virus corona di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, penyebaran virus corona terus meningkat menjadi sebanyak 11.587 kasus positif per Kamis, 4 Mei 2020. Dalam sejumlah kasus tersebut, 864 pasien meninggal dunia dan 1.954 pasien dinyatakan sembuh. Saat ini dampak pandemi virus corona mulai menyulitkan untuk berbagai rantai pasok. Menurut pandangan saya, jika pandemi virus corona ini masih terus berlanjut sampai waktu yang tidak bisa diprediksi, maka dalam rantai pasok akan terjadi beberapa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena wabah corona semakin meluas dan perang terbuka melawan corona sudah dimulai, maka saat ini manajemen supply chain sangat dibutuhkan. Dalam proses manajemen rantai pasokan saat wabah corona, diperlukan pendekatan yang integral meliputi gudang penyimpanan, transportasi, inventori, pemesanan barang, dan jumlah barang. Bahkan untuk membangun sistem manajemen yang optimal perlu dilakukan perencanaan dengan matang, pemasokan, pembuatan, pengantaran, dan pengembalian barang sortir.
Dengan manajemen rantai pasokan yang bagus akan dapat menekan kesalahan manusia, distribusi, teknis, menekan biaya transportasi dan distribusi, serta menaikkan kualitas sampai tingkatan yang luar biasa. Melalui manajemen rantai pasokan, diharapkan ransum obat, bahan dan alat kesehatan, serta bantuan sembako ke dan antar daerah dapat dilakukan secara adil dan transparan. Karena sangat terkait dengan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa langkah yang diambil oleh Presiden yang menunjukkan adanya dimensi dalam manajemen rantai pasok. Sekian pembahasan yang saya sampaikan, terima kasih.